Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani. Ini anggur Taldun ya katanya. Ya mudah-mudahan valid. Jadi usianya 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Tapi baru dibentuk tersier ya. Jadi sebenarnya tersier itu kalau memang misalkan kita harus tentukan dulu dari awal berapa sih panjang sekunder. Kalau sekundernya sudah sampai panjangnya sesuai dengan yang kita inginkan, ya lebih baik menurut saya itu pembentukan cabang tersier itu sejak dini ya. Jadi seiring dengan perkembangan tanaman anggur di usia muda, tersiernya itu sudah kompak ya, sudah tumbuhnya bagus gitu ya, terus ukurannya juga besar ya. Nah ini 2,5 bulan, kebetulan ini kalau saya pribadi sih berpendapat ini telat ya teman-teman. Kenapa? Karena ini panjangnya saya dulu tidak rencanakan ya, tapi setelah bangunan ini jadi, akhirnya ternyata panjangnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan, akhirnya dipotong ya. Dan memang sedikit terlambat. Nah ini pembentukan cabang tersier seperti ini ya teman-teman. Ya mudah-mudahan ini serempak kompak ya tingginya. Jadi saya tidak terlalu banyak cabang tersier, dan panjangnya pun ini ada 2,5 meter ya sekundernya. Primernya ada 1 meter kurang ya, 1 meteran lah gitu ya, 1 meteran. Kemudian sekundernya ini hanya menumbuhkan satu tersier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rencana ada 8 cabang tersier ya. Mudah-mudahan pertumbuhannya bagus. Dan yang kalau harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan cabang tersier. Kemudian si cabang tersiernya itu serempak ya. Jadi tumbuhnya tingginya sama-sama tinggi gitu ya. Nah, kemudian jarak, saya pribadi jaraknya tidak terlalu rapat ya. Jadi ada ini ada 30-50-an ya, jaraknya itu 50 dari cabang tersier yang satu ke cabang tersier yang lainnya ada 50, dengan tujuan tidak terlalu rapat ya, agar sirkulasi udara ya, kemudian nah itu kan untuk menghindari hama juga ya. Kalau sirkulasinya bagus, tidak terlalu rapat, juga bisa menghindari pertumbuhan jamur. Jadi sebenarnya tidak ada aturan khusus. Kalau yang saya cari tahu gitu ya, belum ada aturan khusus berapa sih aturan antara tersier itu panjangnya, jaraknya ya. Saya belum menemukan aturan khusus, cuman ada beberapa para pengangguran yang punya pendapatnya masing-masing ya, berbeda-beda ya. Saya pribadi alasannya kenapa jaraknya ada 0,5 meteran ya, 50 cm antara tersier ya, tujuannya untuk menghindari terlalu rimbun ya. Nanti kalau sudah besar terlalu rimbun, untuk menghindari kelembaban. Kalau misalkan terlalu lembab, nanti si tersiernya akan mudah terserang jamur. Kemudian ada upaya untuk menserempakkan ukuran cabang tersier ya, bagaimana agar tumbuhnya itu serempak. Nah ini mudah-mudahan tumbuhnya serempak. Jadi saya pun ini upayanya ya disemprot dengan vitamin daun ya, Gandasil D seminggu sekali dengan dosis 0,5 gram per liter air ya. Kemudian dipupuk juga pupuk kocor dengan NPK dan juga POC setiap seminggu sekali. Nah ini ada upaya. Nah ini saya cabang tersiernya ini mungkin terlalu bongsor ya, terlalu pigor ya. Di awal ini terlalu pigor, ini sudah tinggi. Nah ini saya sudah potes beberapa kali ya. Nah ini saya sudah potes 1 kali di sini, kemudian potes lagi di sini gitu ya. Nah rencananya nanti kenapa dipotes ini, agar si pertumbuhan nutrisi itu terbagi untuk cabang tersier yang lain. Nah kalau misalkan teman-teman ingin menyerempakkan, ada upaya yang harus kita lakukan
untuk menumbuhkan si cabang tersier itu secara serempak. Nah, caranya adalah dengan selalu memantau perkembangan cabang tersier. Kalau cabang tersiernya ada yang lebih pigor, paling pigor, kemudian ada sebagian yang ketinggalan, itu lebih baik yang pigornya itu dipotes pucuknya setiap 30 cm gitu ya. Biasanya saya ukurannya setiap 30 cm. Biasanya saya potes kalau misalkan ada pertumbuhan cabang tersier lainnya itu ketinggalan. Nah, ini kebetulan serempak seperti ini. Nah, ini belum saya potes ya. Nanti kalau misalkan seiring waktu pertumbuhannya mungkin ada sebagian yang pigor dan sebagian yang tidak pigor, maka saya akan potes pucuk yang pertumbuhannya pigor. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar si nutrisinya itu ketika dia anggur itu punya sifat nutrisi akan menuju pucuk atau tunas yang pertumbuhannya pigor. Nutrisi akan fokus ke sana. Itu sifat anggur ya. Makanya ketika kita melihat ada pucuk yang pigor sementara pucuk yang lainnya kurang pigor, si pucuk yang pigor kita potes. Nah, ketika dipotes maka si nutrisi akan terhenti, akhirnya nutrisi akan terbagi atau digunakan oleh pucuk tunas-tunas yang lain yang pertumbuhannya kurang pigor ya. Seperti itu teman-teman ya. Upayanya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan saya juga lagi memantau terus ya. Sudah saya rapikan daunnya, daun di batang utamanya sudah saya potes ya agar si pertumbuhan lebih fokus ke batang tersiernya gitu ya. Ya, mudah-mudahan ini saya pantau terus. Mudah-mudahan bisa tumbuh bareng, tingginya bareng ya. Sudah kelihatan ini tingginya sudah mulai kelihatan bareng dalam 6 bulan ya. Mudah-mudahan bisa lekas dibuahkan ya teman-teman. Jadi saya tidak terlalu mengejar pembuahan, yang penting bagaimana caranya si pohon anggur kita ini pertumbuhannya subur, kemudian si tersiernya itu besar-besar dan subur-subur ya. Baru saya fokus ke pembuahan ya. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan sharing saya bermanfaat. Terima kasih, salam hijau, salam pengangguran.